Dalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Tujuan peneliti yaitu ingin mengetahui sistem pengelolaan keuangan UMKM Angkringan Jawi. Peneliti langsung mewawancarai terhadap narasumber owner Angkringan Jawi. Sebelumnya, perlu kita ketahui, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut M. Quartono, UMKM adalah sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki harta kekayaan bersih maksimal sebesar 200 juta, di mana tanah serta bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam hitungan. Fungsi UMKM sendiri yang pertama yaitu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat. Yang kedua, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata. Yang ketiga, membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru. Dan yang keempat, meningkatkan devisa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis. Selanjutnya, langsung saja kita simak pembahasan dari narasumber owner UMKM Angkringan Jawi. Selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diana Solihatur Rahmah dari kampus T Mahardika Surabaya, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber owner Angkringan Jawi. Baik, langsung saja boleh diperkenalkan. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Fajar Alfian selaku owner dari Angkringan Jawi. Apa yang bisa ditanyakan? Boleh, bisa disebutkan dulu latar belakangnya. Untuk latar belakang saya membuat usaha Angkringan Jawi adalah saya juga kuliah ya. Yang pertama saya waktu tahun 2020 itu saya masih kuliah online dan saya di rumah, sebut saja pengangguran lah. Saya di rumah, lalu saya mempunyai inovasi dengan teman saya, yaitu menciptakan peluang usaha baru yang belum ada di daerah sini, terutama di daerah Gresik lah, yaitu sebuah angkringan yang sangat jarang lah, hampir tidak ada di sebuah kota Gresik ini. Nah, itu latar belakang dari saya membuat usaha ini. Mula-mulanya ya coba-coba lah, akhirnya ya alhamdulillah sudah menjalani sampai 2 tahun lebih. Baik. Kalau boleh tahu di mana ya alamat lengkapnya ini? Untuk alamat Angkringan Jawi ini bertepatan di Jalan Raya Bolopanggang, Kecamatan Bolopanggang, Kota Gresik. Kalau boleh tahu berapa sih modal awal yang dikeluarkan saat pembuatan saat berdirinya angkringan ini? Untuk modal awal seluruhnya saya ini tempatnya kan kontrak ya. Untuk modal awal pertama untuk membuat sebuah rombong dan juga semua isinya itu mencapai kurang lebih sampai dengan 7 juta. Untuk itu beda lain dengan kontrakan yang saya tempati ini. Itu modal awal dari usaha angkringan saja. Iya. Terus siapa saja sih yang mengelola dari awal berdirinya ini? Untuk pengelola dan selaku owner dari angkringan ini ada 2, yaitu terutama saya dan teman saya, yaitu rekan kerja saya dan juga selaku owner di Angkringan Jawi ini. Kemudian berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan di Angkringan Jawi ini? Untuk saat ini karyawan saya masih 1. Dulu pernah 2 namun sudah keluar ya, sering spekulasi lah, sering keluar 1 kadang 2 ya, kadang untuk saat ini masih 1. Kemudian bagaimana sistem penggajiannya? Untuk sistem gaji dari Angkringan Jawi sendiri semuanya kita pasrahkan kepada karyawan kami. Itu mau diambil untuk bulanan atau mingguan, kita pasrahkan kepada karyawan kami untuk pembayarannya. Untuk jam kerjanya seperti apa? Untuk jam kerja kami buka dari maghrib, jam persiapannya mungkin kurang lebih jam 5, dan kami tutup sampai habis konsumen kami, maksudnya sampai sepi lah konsumen kami, mungkin kurang lebih sampai jam 1. Berarti nggak ada kayak patokan tutup jam 12 atau seperti apa gitu ya? Oh, nggak ada, kami untuk tutup nggak ada patokan, kami mungkin maksimal sampai jam 2 untuk maksimal buka. Oh ya, kemudian apa saja sih yang dijual di UMKM ini? Untuk yang kami jual mulai dari esnya dulu Kak ya. Mulai esnya dulu kami mengutamakan es yang kami buat atau kami resep dari kami sendiri, bukan es saset ya. Mungkin kami menjual es saset cuma beberapa. Nah,
yang kami jual dari es itu yaitu berupa semacam es tape, es cair susu. Mungkin di lain-lain angkringan nggak ada sih. Yang di sini aja mungkin menjadi salah satu khas lah. Dan yang lain mungkin seperti kopi kasar atau kopi hijau kan itu biasanya ngambil ya. Lah di angkringan lain-lain juga belum ada seperti itu. Untuk yang sate-satenya kita mulai dari frozen food seperti tempura, pentel atau yang lain, dan juga kami menjual seperti ayam-ayaman ya, usus, rempol ati lah seperti itu, dan juga seperti sate, pendol tahu dan yang lain juga banyak sih untuk macam-macamnya. Yang lebih banyak mungkin dari frozen foodnya. Dan juga kami menjual nasi kucing. Lalu udah ya, mungkin itu aja dan camilan-camilan yang lain. Untuk sate-satenya itu buat sendiri atau ambil dari orang atau gimana? Untuk pertama kali kami buka, kami sate-satenya masih mengambil dari orang ya. Kami ngambil dulu, kami kan belum tahu resep-resepnya, dan juga kami masih menelusuri bagaimana cara buatnya dan juga cara membuat bumbunya juga. Lalu cara berjalan kurang lebih 3 bulanan lah. Sampai saat ini kita membuat sate-satenya masih sendiri. Untuk harga penjualan per piece-nya itu seperti apa? Berapa? Untuk satenya ya Kak? Iya. Satenya paling murah mulai dari harga 1.000 sampai dengan 2.000. Paling mahal masih 2.000. Untuk minumannya juga? Untuk minumannya paling murah 3.000, mulai dari kopi atau es teh itu masih 3.000. Untuk yang lainnya seperti es cao, es tape masih 5.000 paling mahal. Oh iya. Berarti masih tergolong murah banget ya di sini ya? Iya, masih menjadi ciri khas sebagai angkringan sebagaimana terkenal dengan murahnya, gitulah. Untuk pendapatan perharinya itu berapa? Untuk pendapatan per hari untuk saat ini saya setelah menjalani 2 tahun lebih ini untuk perharinya nggak mesti sih Kak. Untuk hari biasa seperti ini kami kurang lebih mendapat pemasukan 400 sampai 350 lah. Itu perharinya ya? Untuk perharinya. Untuk kalau beda lagi kalau dengan hari Sabtu Minggu, taruh weekend ya. Kalau Sabtu Minggu beda. Kalau Sabtu sama Minggu untuk saat ini masih mencapai 700 sampai 600. Iya. Untuk cara pengelolaan uangnya itu seperti apa ya? Oh ya, untuk cara pengelolaan uangnya kami setelah tutup ini kami langsung totalan. Nah, kami langsung merinci apa yang kami butuhkan seperti kontrakan, seperti uang untuk kami membeli bahan-bahan baku sate, membeli bahan baku minuman, kami sisihkan dari malam itu juga. Kami sisihkan, selebihnya nanti menjadi hasil kami, menjadi hasil perharian lah, hasil kami. Tapi itu semua kami sudah rinci mulai dari awal, mulai dari gaji, mulai dari kontrakan, mulai dari untuk beli bahan baku, semua sudah kami rinci untuk malam itu juga. Jadi besoknya sudah ada buat apa dijual lagi. Untuk tempat ini kontraknya itu berarti bayarnya itu per bulan gitu ya atau per tahun gitu? Ya, untuk di sini kami masih kontraknya untuk bayarnya 1 bulan. Enggak tahunan, alhamdulillah masih enggak tahunan ya. Untuk kalau boleh tahu target konsumennya itu seperti apa? Oh ya, untuk target konsumen kami mulai dari semua kalangan ya mungkin. Mulai dari anak-anak hingga orang tua lah. Iya. Semua untuk bakaran juga bisa tidak pedas atau ya terutama ada frozen food dan minumannya juga baik di konsumen bagi semua kalangan lah mungkin. Apakah ada pesaing bisnis UMKM seperti angkringan ini di sekitar wilayah sini? Oh ya, untuk pertama kali buka saya ini menjadi pertama kali angkringan di daerah Belopanggang ya, terutamanya di daerah Belopanggang ini menjadi pertama kali. Dan setelah itu saya berjalan selama hampir 3-5 bulan, itu baru muncul pesaing-pesaing baru. Pesaing-pesaing baru sampai saat ini mungkin di daerah Kecamatan Belopang saja mencapai 10-an lah untuk angkringan ini. Mungkin menjadi motivasi karena pertama kali juga ya kan, pertama kali mungkin. Ya alhamdulillah nggak apa-apa, namanya pesaing usaha kan pasti ada dan bagaimana kita bisa mempertahankan daya tarik dari angkringan Jawi ini. Terus apa sih yang menjadikan kekuatan UMKM ini sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini? Padahal kan banyak banget ya. Ya baik. Iya seperti itu. Untuk mempertahankan daya saing, untuk bersaing dalam segi angkringan ya, baik angkringan saja bukan warung kopi ya. Untuk bersaing dalam dunia angkringan saja,
Kami mempertahankan itu tadi, mempertahankan minuman kami nggak pakai minuman saset. Untuk yang lain kan mungkin masih banyak memakai minuman saset. Kami menjadi khas untuk tidak memakai minuman saset, mungkin beberapa saja. Dan juga kami membuat membuat baru lah, minuman baru seperti ada wedang tape, mungkin ada wedang jahe dan lain-lain sebagainya yang menjadi khas dari angkringan kami. Mungkin seperti es kopi susu, mungkin kan terkenal biasa di coffee shop ya. Kami membuat bagaimana resep bisa membuat es kopi susu di angkringan Jawi ini dengan harga yang murah. Nah, itu mungkin yang menjadi daya tarik kami untuk menjadi ciri khas dari angkringan Jawi ini. Ya, makanya nggak pernah sepi ya Kak ya tempat Ya, ini. Alhamdulillah mungkin menjadi pembeda lah, menjadi pembeda. Oh, ya. Mungkin dan juga pertama kali menjadi pembeda dan juga menjadi, alhamdulillah bisa menjadi contoh untuk UMKM kami lainnya. Terus apa nggak ada pikiran untuk merenovasi atau buka cabang di tempat lain? Untuk renovasi atau membuka cabang, kami ya semua ya pasti kepengen untuk membuka cabang atau merenovasi ya. Iya. Dan juga kami masih berhalangan, dan saya selaku owner dua-duanya, kami juga masih kuliah semua ya. Masih kuliah dan kami masih punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu kami nggak berani untuk membuka cabang dulu, mungkin biar tidak mengganggu salah satu dari kesibukan kami ya. Kami juga kuliah dan juga mungkin ini mula-mulanya saya buat untuk sampingan. Nah, alhamdulillah bisa mungkin bisa mencukupi kehidupan saya sendiri, alhamdulillah. Nah, untuk renovasi atau membuka cabang pasti ada pikiran itu. Mungkin besok, nggak tahu ya. Besok pasti keinginan. Cuman sekarang masih terhalang untuk kuliah itu aja. Kami dua-duanya selaku owner masih kuliah. Mungkin nggak tahu lagi kalau besok kalau udah lulus atau ada pikiran yang lain lagi untuk buka cabang pasti ada. Gitu. Terima kasih ya Kak. Mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan untuk para pejuang-pejuang muda lainnya. Motivasi untuk selaku saya juga muda, saya juga masih kuliah. Pesan-pesannya gini aja. Pesan-pesannya itu ya gimana ya, untuk jangan takut memulai. Pesannya itu jangan takut memulai. Kalau kamu gagal, kalau kamu takut gagal, kamu jangan pernah memulai. Kalau kamu takut gagal, kamu jangan pernah mulai. Dan juga kalau kamu gagal, kamu masih sendiri. Maksudnya kami masih muda ya, nggak ada beban dari keluarga, nggak ada beban dari anak atau istri. Nah, kalau kamu gagal sendirian. Iya, Kamu benar. baik mencoba usaha, apalagi karena kamu masih bujang, kamu masih muda, dan juga kamu masih banyak inovasi-inovasi lain yang untuk membuka usaha atau lapangan kerja yang lainnya. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas Baik. waktunya. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya, untuk memulai usaha angkringan Jawi ini memerlukan modal kurang lebih 7 jutaan. Kemudian untuk pengelolaan uangnya masih menggunakan sistem totalan akhir setiap harinya. Jadi untuk dipilah untuk kebutuhan hari esok dan gaji. Untuk motivasinya yaitu jangan takut memulai. Ketika kamu takut gagal, jangan memulai. Dan ketika kamu gagal, kamu masih merasakan sendiri. Terima kasih.